بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Paulus itu bukan murid Yesus ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada orang yang menganggap itu Paulus itu bertentangan dengan Yesus karena Paulus memang bukan murid Yesus ya. Paulus tidak pernah tahu Yesus sujud berdoa kepada Bapa, nggak pernah tahu tuh Paulus ya. Paulus tidak pernah kenal Bapa itu, tidak pernah kenal, dengar pun tidak kan. Ulang, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu suruh doa Bapa kami ya, lalu Yesus sujud pada Bapa, lalu Yesus cerita aku dan Bapa adalah satu, siapa lihat aku lihat Bapa, aku ini diutus dari Bapa, aku melaksanakan semua kehendak Bapa. Bahkan Stefanus pun dibunuh oleh atas persetujuan Paulus toh, atas persetujuan Saulus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya. Kita akan membahas sebuah temanya begini ya. Paulus bukan murid Yesus ya. Jadi Paulus itu bukan murid Yesus ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada orang yang menganggap itu Paulus itu bertentangan dengan Yesus karena Paulus memang bukan murid Yesus ya. Saya akan membahas dari hal ini. Paulus itu memang bukan murid Yesus. Karena Paulus bukan murid Yesus, maka Paulus tidak pernah tahu doa Bapa kami, betul dong? Ya. Paulus tidak pernah tahu Yesus sujud berdoa kepada Bapa, nggak pernah tahu tuh Paulus, ya. Kemudian Paulus juga tidak pernah tahu Yesus bercerita tentang Bapa. Kan Yesus sering bercerita tuh tentang Bapa ya. Apalagi misalnya aku dan Bapa adalah satu. Siapa lihat aku lihat Bapa, aku berasal dari Bapa. Bapa itu Allah yang benar, aku cuman utusannya. Yang kayak gitu Paulus tidak pernah dengar. Saya ulang, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu suruh doa Bapa kami ya, lalu Yesus sujud pada Bapa, lalu Yesus cerita aku dan Bapa adalah satu, siapa lihat aku lihat Bapa, aku ini diutus dari Bapa, aku melaksanakan semua kehendak Bapa ya, aku datang dari Bapa nanti pulang lagi ke Bapa. Yang kayak gitu Paulus tidak pernah dengar. Nah Bapak Saudara, Paulus tidak pernah dengar, tapi kenapa Paulus kok banyak banget menulis tentang Bapa? Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, ada di Roma 1 ayat 7 sampai Filemon 1 ayat 3. Belum nanti di Roma, di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 2, 2 Korintus 1 ayat 3, di Galatia, di Filipi, di Efesus. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu semua orang Kristen menganggap itu Paulus itu nulis tentang Bapa. Anda berpikir Bapa yang dimaksud adalah Bapa kiasan dari Yesus sendiri sebagai Allah di surga, yang waktu itu Yesus sujud dan doa kepada Bapa. Salahmu di situ, Pak. Paulus tidak pernah kenal Bapa itu, tidak pernah kenal, dengar pun tidak. Kan Paulus tobat setelah Yesus bangkit. Ya, di hari terakhir sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menemui Paulus ya, lalu
menemui Saulus, lalu Saulus tobat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 tuh Paulus cerita itu ya, sebelum naik ke surga, yang terakhir dari semuanya ini, Yesus menampakkan diri kepadaku. Makanya Paulus itu taunya ya Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Mesias, Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Itu taunya Paulus, nggak pernah tahu tuh Yesus sujud pada Bapa, Yesus doa kepada Bapa, murid-murid disuruh doa Bapa kami, disuruh baptisan Bapa Anak Roh Kudus, apalagi ya dan lain sebagainya. Tidak pernah tahu Paulus. Tapi kenapa Paulus kok banyak menulis tentang Bapa? Anda pikir itu Bapa yang sama dengan yang diceritakan oleh Yesus? Salahmu di situ ya. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Lah kalau gitu, kenapa Paulus nulis Bapa? Bahkan telak-telak gitu, sangat telak-telak. Di Efesus 3 ayat 14, aku sujud kepada Bapa. Loh, itu kan Bapa itu Allah yang disembah oleh Yesus. Salahmu di situ, Pak. Ya, Paulus tidak pernah tahu itu. Aduh, Pak, 200.000 pendeta di seluruh Indonesia nggak ada yang tahu. Malah super ngotot kan. Pendeta TD, kamu itu sesat karena Paulus saja nyebut-nyebut tentang Bapa. Kok kamu bilang udah nggak ada Bapa, nggak ada penyembahan terhadap Bapa? Paulus saja sujud pada Bapa. Masalahnya Bapa yang mana itu yang Anda nggak tahu ya. Paulus adalah ahli Taurat ya, di dalam tulisan-tulisan dia, aku ini orang Ibrani asli loh gitu. Di mana ya? Kalau nggak ya pokoknya di kitab-kitab di Korintus dia juga menyinggung-nyinggung, tapi di kitab lain, mungkin di Efesus juga dia, atau di Filipi dia juga nulis tentang itu. Aku ini, atau mungkin kalau nggak Filipi ya, Filipi 3 apa ya, Filipi 3 ayat mungkin ayat ya situlah ya. Pokoknya di kitab-kitab di situ Paulus juga menulis, aku ini Yahudi asli ya, Yahudi asli dari suku Ibrani, ya, ahli Taurat ya. Wah, aku ini top markot top. Setelah aku kenal Yesus, aku anggap sampah itu ajaran Yahudiku, itu aku anggap sampah. Nah, cari kalimat itu, ada di kitab mana itu ya. Lalu Paulus ini juga ahli dalam kitab-kitab ya, tentu saja ya Tanak lah ya, Tanak itu perjanjian lama. Jadi Paulus itu tahu Yesaya 9 ayat 5 ya, seorang putra yaitu Yesus. Kan dia sudah dengar itu tentang Yesus, itu ada Yesus. Bahkan Stefanus pun dibunuh oleh atas persetujuan Paulus toh, atas persetujuan Saulus. Sebelum Yesus disalib pun Stefanus juga dibunuh atas persetujuan Saulus. Terus Saulus tahu Yesaya 9 ayat 5 ya, seorang putra, itu putra itu Yesus yang dilahirkan, gelarnya Bapa Kekal, Allah Perkasa ya, penasihat ajaib dan Raja Damai. Paulus tahu itu. Jadi Bapa yang dimaksud Paulus apa? Ya Bapa yang itu, yang Bapa Kekal itu. Lalu Paulus juga tahu tentang Yesaya 63 ayat 16, karena kata Bapa itu hanya ada dua, hanya di Yesaya 63 ayat 16 plus Yesaya 9 ayat 5. Di 9 ayat 5 jelas-jelas ditulis Bapa Kekal. Yesaya 63 ayat 16, Tuhan engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami sejak dari dahulu kala. Jadi Paulus itu tahu Yesus itu penebus, bukan dari cerita waktu Yesus hidup. Seperti rasul-rasul juga dengar Yesus khotbah, cerita-cerita tentang penebusan. Paulus tahu bahwa Yesus itu penebus, Yesus itu adalah Bapa, dari Yesaya 63 ayat 16 plus Yesaya 9 ayat 5. Makanya Paulus berani ngomong, aku sujud kepada Bapa di dalam Efesus 3 ayat 14. Lalu di ayat 15 dijelaskan Bapa itu yang dimaksud Paulus adalah yang namanya turun-temurun diterima di surga dan di bumi. Lalu di ayat paling bawah itu Yesus Kristus, itulah nama yang turun-temurun.
Jadi clear, Paulus sujud kepada Bapa, maksudnya kepada Yesus. Anda pikir Bapa adalah Bapa yang Yesus juga sujud, salahmu di situ. Yesus sujud doa pada Bapa, murid-murid doa Bapa kami, itu kan waktu Yesus jadi manusia. Lalu Anda pikir Paulus melakukan hal yang sama? Salah. Paulus nggak pernah kenal itu Bapa yang kiasan, itu nggak pernah kenal. Paulus kenalnya Bapa kekal, Yesus Kristus, penebus adalah Yesus Kristus. Makanya Paulus menulis begini, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam berapa ya? Roma 15 ayat 6. Kemudian Roma 9 ayat 5, Paulus menulis Mesias itu adalah Allah yang harus dipuja selama-lamanya. Ya. Lalu kalau ada dia menulis salam kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, Anda pikir itu Bapa yang sama dengan yang didengar oleh murid-murid 12 murid itu? Salah. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus, ya. Ya. Oke. Jadi clear ya, supaya kita semua tahu, Bapak Ibu semua ya yang orang-orang Kristen, Paulus itu tidak pernah menyembah Bapa yang itu, Bapa yang kiasan. Ya, Paulus itu penyembah Yesus. Ya, penyembah Yesus Allah, ya. Paulus tahu Yesus itu Allah. Anda saja yang tidak tahu. Makanya setiap salam Paulus itu selalu dijejerkan ya, kasih karunia Allah Bapa, yaitu kan Roh, dengan Yesus Kristus, bukan Yesus manusia. Ya. Kalau Yesus Kristus itu pasti sudah Roh, pasti sudah di surga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pasti di surga, ya. Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah, Bapa tentu saja Bapa kekal Yesus Kristus. Clear? Ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saja Bapak Ibu Saudara, ayo belajar Alkitab, jangan sampai gagal memahami. Para pendeta, para pastor, ya. Anda yang tidak paham lalu Anda klaim, ya toh, Paulus itu memberontak pada Yesus, baptisannya dalam nama Yesus, nggak doa Bapa kami, gitu. Tapi anehnya kok nyebut-nyebut Bapa lah. Iya, Anda yang tidak paham, Rasul Paulus yang kamu salahkan, lalu HTD memberitakan kebenaran, kamu maki-maki. Pendeta ngasih tahu kebenaran dimaki-maki, hanya ada di Indonesia. Ya, mbok di cross check gitu loh. Bener HTD ini. Ya, mbok begitu gitu loh, ya. Ya, semua yang saya beritakan kan hanya tertulis di Alkitab. Kalau Anda tidak paham, itu urusan Anda. Bukan berarti bahwa pemberitaan HTD salah. Bukan berarti bahwa HTD sesat. Oh, HTD ngajak nyembah Yesus kok sesat. Yang sesat itu ya yang tidak nyembah Yesus, itu sesat. Oh, Yesus Allah kok. Anda bisa bantah nggak? Kami nggak terlalu penting Pak Alkitab. Lu kalau nggak pakai Alkitab, terus kamu keimananmu pakai apa? Ya, Yohanes 17 ayat 17, firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah kebenaran. Jadi orang Kristen itu standarnya harus Alkitab, standarnya harus Yesus. Tidak bisa kamu bilang, aku pakai standar ajaran gereja, maka kamu menggenapi Markus 7 ayat 7 dan 8. Ajaranmu perintah manusia, percuma kamu ibadah. Ya, perintah Allah kamu abaikan untuk adat dan untuk tradisi gereja, percuma kamu ibadah. Udah gitu mengklaim lagi masuk surga. Ya, untuk smart para pendeta, be smart para romo, be smart ya. Standar kita, standar kekristenan itu mutlak harus Alkitab, harus Yesus. Tidak ada itu standar kekristenan kok ajaran gereja. Tidak ada itu penyimpangan dari Tertullianus, dari Calvinis, dari Martin Luther, dan dari semua orang yang ngaku-ngaku bapak gereja zaman dulu. Ingat, standar kekristenan adalah Alkitab, karena firmanmu adalah kebenaran, Yesus engkau adalah kebenaran. Ya. Baik, pada singkat dan clear, Paulus tidak pernah, atau Paulus bukan murid Yesus. Jadi